warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilaha wahidan la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarhamana bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarda anna bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antaghfir lana bila ilaha illa anta. Allahumma akhlis qulubana binuri rububiyyatika wa uluhiyyatika bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa siddiqin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal rasyidin wal mufassirin wal muallimin wal muallifin wal mujtahidin was sufiyyin wal musannifin wa sunila malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihi wassalatu wassalam wa ila jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa sunila sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa sunila sayyidina Balyan Ibni Malkan Nabi Allah Hidir alaihi salam wa sunila sultan awliya Syekh Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu wa jami' awliya illahi min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha awwalan wa akhiran zahiran wa batinan wa sunila jami'i masyayikhina min ma'adi salafiyah syafi'iyah Sukarija Situbondo Kiai Radin Syamsul Arifin wa Kiai Radin As'ad Syamsul Arifin wa Kiai Radin Ahmad Fawid As'ad wa Kiai Radin Muhammad Khalil As'ad wa Kiai Radin Ahmad Azim Ibrahim wa jami'i ahlil baiti wa ahlil khidmah al-muntasibina ilaihim wa sunila muallifi hadzal kitab Syekh Hujjatul Islam Syekhul Imam Hamid Al-Ghazali wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa barakatihi wal Imam Al-Alim Al-Fadil Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin di mana? Sebelum Ramadan. Lupa saya, nggak sempat ini. Bang Sam biasanya terakhir bacaan Bang. Kalau nggak salah kemarin yang Ustadz Mar Said praktek itu kan ya? Praktek, iya praktek tata cara mengurut dzakar itu kan. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang babu adabil wudu'i. Bab tentang adab atau etikanya wudu ya. Babu adabil wudu'i ini adalah bab tentang adabnya berwudu. Fa idza farauta, apabila telah selesai siapa engkau, minal istinja'i, dari beristinja, yang sebelumnya sudah dijelaskan tata caranya ya. Kalau sudah selesai lalu selanjutnya bagaimana? Fala tatruk, maka janganlah engkau meninggalkan as-siwaka, kepada siwak. Kenapa demikian? Fa innahu, karena sesungguhnya siwak matharatun lil fami, adalah media untuk menyucikan, lil fami, untuk mulut ya. Jadi siwak itu baik secara zahir maupun batin itu bisa dijadikan sebagai simbol media untuk membersihkan mulut kita ya. Secara zahirnya mungkin membersihkan mulut dari bakteri atau dari kotoran yang menempel di gigi atau di gusi, itu secara zahirnya. Tapi dan secara batinnya itu barangkali simbol untuk membersihkan apa-apa yang telah mengalir atau meluncur dari mulut kita yang sifatnya tidak baik. Entah itu ghibah, entah itu fitnah, entah itu membicarakan aib orang lain dan seterusnya. Kenapa bisa dimaknai demikian? Karena dilanjutkan dengan redaksi selanjutnya ya. Wa mardhatun lirabbi. Artinya siwak itu juga bisa menjadi sumber datangnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang berhasil membersihkan mulutnya baik secara zahir maupun batin, maka otomatis ridho Allah insya Allah akan datang kepada orang tersebut. Nah, jadi makna siwak di sini yang disebut sebagai matharatun lil fami bukan sekedar untuk membersihkan dari kuman atau bakteri ya, tapi juga membersihkan dari hal-hal yang bersifat buruk ya, yang berpotensi keluar dari mulut kita. Jadi simbolisasinya di situ. Fala tatruk as-siwaka fa innahu matharatun lil fami wa mardhatun lirabbi. Wa maskhatatun, dan juga media kemurkaan ya, lisyaitoni, bagi setan. Artinya orang yang bersiwak itu otomatis akan mengundang kemurkaan setan. Dalam artian setan itu nggak suka kalau orang melakukan siwak ya. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang bersiwak, maka otomatis misi atau usaha yang dilakukan setan selama bertahun-tahun itu bisa lebur seketika ketika siwaknya berhasil ya. Artinya berhasil mendatangkan mardhatun lirabbi itu. Ketika siwaknya itu berhasil mendatangkan ridho dari Allah. Nah, ketika seseorang sudah diridhoi oleh Allah, maka usaha setan selama ini untuk menjerumuskan orang itu kan menjadi gagal. Makanya kemudian setan tidak suka, murka ketika ada orang bersiwak itu ya. Nah, secara tidak langsung ketika kita melakukan sunnah siwak ini, kita ini sama halnya dengan meruntuhkan atau meluluh lantakkan kerajaan setan ya. Secara simbolisnya ya, secara simbolisasinya. Makanya kita nggak boleh tunduk kan, nggak boleh berkecil hati berhadapan dengan kekuatan setan itu. Kalau kata Bang Haji Roma Irama kan, setan pasti kalah kan. Selama kita mau bertarung sekuat tenaga melawan setan, setan pasti kalah. Kama qala Haji Roma Irama. Kemudian alasan selanjutnya kenapa siwak itu dianjurkan di sini, wasolatun bisiwakin afdalu min sab'ina solatan bila siwakin ya. Dan adapun solat, satu kali solat ya, bisiwakin, dengan menggunakan siwak, artinya diawali dengan bersiwak ya. Afdalu ialah lebih utama, min sab'ina solatan, dari 70 kali solat ya.
bila siwakin yang tanpa siwak, artinya tanpa diawali dengan siwak ya. Artinya misalnya gini, barangkali kalau dikalkulasi secara matematis ya, misalnya seseorang sholat maghrib yang menggunakan dengan siwak, itu setara nilainya dengan 70 kali sholat maghrib yang tanpa siwak. Tapi bukan berarti ketika kita sholat maghrib dengan siwak itu kita bebas 70 kali sholat, berarti nggak usah sholat maghrib lagi selama 70 hari. Bukan gitu ya. Ini kadang-kadang Bang Bagas ngertikan gitu kadang-kadang. Artinya ditafsirkan sanyamanna gitu kan. Bisa khawatir saya menafsirkan gitu. Berarti mun apa jeung angkui siwak maghrib, berarti 70 hari tak usah jeung maghrib boleh gitu. Nah itu kan ngelak tafsir sanyamanna itu kan. Nah bukan seperti itu maksudnya. Artinya nilainya di sisi Allah setara dengan 70 kali sholat yang tanpa siwak gitu lah. Bukan berarti dia kemudian bebas gak perlu sholat maghrib lagi selama 70 hari, enggak. Itu tafsiran sesat itu ya. Tafsiran sesat. Waruya dan diriwayatkan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala berkata siapa Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki. Laula an asyukka, seandainya aku tidak memberatkan, jika saja aku tidak memberatkan, kata Rasulullah, ala ummati, atas umatku, la amartuhum, niscaya akan aku wajibkan ya, akan aku perintahkan mereka bisiwaki, dengan bersiwak, fi kulli sholatin, di setiap akan melaksanakan sholat ya, fi kulli sholatin, di setiap sholat ya. Artinya Rasulullah itu sebenarnya pengen mewajibkan, memerintahkan umatnya ini untuk bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat. Cuman karena wujud kasih sayang beliau ya, beliau khawatir itu akan memberatkan gitu loh. Nah jadi salah satu bentuk rahmat kasih sayang beliau ya, beliau nggak ingin memberatkan umatnya ya, sehingga beliau nggak sampai mewajibkan siwak sebelum sholat. Seandainya itu tidak memberatkan, kata beliau, pasti akan aku wajibkan, akan aku perintahkan umatku untuk bersiwak sebelum sholat ya. Nah ini menunjukkan betapa pentingnya siwak itu ya. Artinya makna siwak itu ternyata tidak hanya kita maknai secara zahir, tapi juga secara batin seperti di awal kita singgung tadi itu. Ini kemudian yang menjadi pondasi kenapa Allah sangat menganjurkan lewat malaikat Jibril ya kepada Rasulullah dan pada nabi-nabi sebelumnya untuk selalu bersiwak ya. Wa anhu, dan dari Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan bisiwaki, untuk bersiwak, kata Rasulullah ya, hatta khosyitu, sehingga sampai-sampai aku khawatir, ayyuk taba alayya, akan diwajibkan apa siwak alayya, atasku. Artinya dari seringnya, dari tingginya intensitas perintah bersiwak ya, Rasulullah sampai khawatir. Artinya khawatir jangan-jangan nanti siwak ini akan diwajibkan gitu, kata beliau. Sementara beliau melihat kondisi umat ini akan memberatkan, akan menyulitkan. Jadi kita bisa membayangkan sendiri ya, bagaimana seandainya hukumnya siwak itu wajib misalnya. Kan pas sibuk kita bawa siwak kemana-mana itu kan. Tak nemu siwak, ingin bawa sikat gigi, ke pasar ingin bawa sikat gigi, man. Kemana-mana bawa sikat gigi, seandainya itu diwajibkan. Cuman Rasulullah paham itu akan memberatkan, akan menyulitkan kepada umatku, sehingga aku tidak sampai perintahkan, kata Rasulullah. Dan beliau sendiri mendapatkan perintah yang sangat kuat dari Allah, perintah yang sangat intens dari Allah ya. Sehingga beliau pernah khawatir juga, jangan-jangan nanti ini akan menjadi wajib gitu loh. Nah ini tentang siwak ya. Nah sekedar tambahan yang sunnah, yang paling dianjurkan yang menggunakan kayu arak itu ya. Ini biasanya yang sudah pernah naik haji atau umroh tahu kayu arak bagaimana gitu kan. Yang biasa digunakan bersiwak mulai dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Dan itu memang memiliki keistimewaan khusus ya. Walaupun sebenarnya tidak wajib, tidak harus menggunakan kayu arak. Kalau nggak ada yang menggunakan yang lain, artinya yang
sejenis kayu apapun yang memang bisa digunakan untuk bersiwak, yang penting tidak membahayakan. Ya, kalau kulit durian ya nggak bisa berbahaya kan. Tapi kalau ada yang bisa, yang mampu kayak limbat misalnya, karena merasa lebih efektif bersiwak dengan kulit durian ya silahkan, asalkan tidak berbahaya kan. Nah, ada sebagian satu keterangan pernah saya jumpa itu bahwa kayu arak itu diantara keistimewaannya adalah bahwa ternyata kayu arak yang tumbuh di muka bumi itu adalah merupakan termasuk salah satu kayu-kayuan atau tumbuhan yang juga ada di surga ya. Jadi ada beberapa tumbuhan di muka bumi ini yang itu merupakan duplikasi dari tumbuhan yang ada di surga. Di antaranya ya kayu arak ini. Kemudian juga di antaranya kayu gaharu yang biasanya digunakan dupa itu kan, yang berbau wangi, yang beraroma wangi. Itu juga wakilah merupakan tanaman yang atau tumbuhan yang ada di surga. Termasuk juga jenis-jenis sayuran seperti bayam. Nah, itu juga termasuk jenis sayuran atau tanaman yang ada di surga. Makanya kalau barangkali kalau kita mau jadi ahli surga ya sering-sering makan bayam lah. Latihan menjadi ahli surga gitu. karena di surga itu banyak bayam. Mie pola dengan barokahnya bayam menjadi ahli surga kan. Nah, keistimewaan bayam itu, nah dalam kitab yang lain ya, Imam Al-Ghazali juga, Al-Ghazali itu dalam kitab yang lain, dalam kitab Sirul Alamain itu beliau menjelaskan bahwa bayam yang ada di muka bumi itu setiap malamnya ditetesi dengan embun surga. Jadi dari sekian ribu tetes embun yang menetes ke bumi, satu tetes itu berasal dari surga yang mengenai tanaman bayam itu. Nah, ini menurut beliau ya dalam kitab Sirul Alamain. Ini salah satu keistimewaan bayam. Makanya masuk akal kalau tokoh kartun Popeye itu ketika makan bayam kan langsung gagah dia kan. Nah, barangkali orang barat yang buat film itu mencuri konsep dari Al-Ghazali itu yang ada di kitab Sirul Alamain itu. Ya, makanya kan ketika Popeye misalnya bertarung kalah, sekali makan bayam langsung besar tubuhnya, langsung kuat. Nah, saya curiga sutradaranya itu mengambil konsep bayam itu dari konsepnya Imam Al-Ghazali itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Makanya kita nggak boleh merasa rendah di hadapan orang barat. Karena ternyata banyak ilmuwan muslim yang konsepnya itu dicuri oleh orang-orang barat itu banyak sekali. Termasuk para ilmuwan yang menemukan banyak hal, termasuk yang menemukan teori tentang optik misalnya kan. Kemudian juga yang menemukan teori tentang heliosentris dan seterusnya. Itu semuanya para ilmuwan muslim. Termasuk hukum Archimedes, itu juga seorang ilmuwan muslim sebenarnya. Kemudian dicuri, diduplikat menjadi hukum Archimedes. Termasuk juga algoritma Al-Khwarizmi sebenarnya asalnya kan. Jadi teori algoritma dalam matematika yang menjadi konsep dasar dari terciptanya alat elektronik kayak HP, kayak laptop, itu kan konsep dasarnya dari teori algoritma, termasuk WhatsApp, Facebook, semuanya. Itu konsep dasarnya dari algoritma itu. Nah, itu kan jasanya dari Al-Khwarizmi sebenarnya. Artinya tanpa seorang ulama yang bernama Al-Khwarizmi ini kita nggak bisa main Facebook, nggak bisa main WhatsApp, nggak bisa main Instagram, nggak bisa. Karena ternyata produk-produk itu pondasi dasarnya adalah teorinya Imam Al-Khwarizmi ya, lewat teori algoritma itu. Makanya seharusnya kita bangga ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Islam, harus bangga ya. Jadi nggak boleh tunduk kepada orang barat ya. Walaupun Allah mengatakan lillahil masyriku wal maghrib. Jadi semuanya milik Allah, budaya timur, budaya barat milik Allah semua. Saya memaknai budaya ya. Artinya tidak memaknai itu secara teritorial, enggak. Artinya semua ilmu hikmah yang ada di timur maupun di barat semuanya milik Allah. Nah, kita ambil hikmahnya aja kan. Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengingatkan khudil hikmata min ayyi syai'in kharajat gitu ya. Jadi ambillah hikmah dari manapun dia keluar ya. Walaupun keluar maaf dari duburnya ayam mun telur ya kalah gitu. Kalah. Telur itu gambaran dari hikmah kan. Walaupun keluar dari bagas mending konding ya jangan kalah. Jangan kalah.
Walaupun posisi Bagas misalnya mak gaya kan. Nah, jadi itulah sifat hikmah. Jadi kita itu nggak boleh melihat siapa yang mengatakan, tapi apa yang dikatakan ya. Jadi undur makila wala tandur mangkola. Jadi lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Walaupun yang mengatakan orang yang tidak pernah kita perhitungkan, orang tani, tukang beca, tapi apa yang dia katakan benar, penuh dengan hikmah, maka harus kita ambil gitu kan. Min ayyi syai'in kharajat. Jadi dari manapun hikmah itu muncul, kita ambil, dari apapun dia keluar itu kan. Nah, itu salah satu karakter umat Islam yang ditanamkan oleh Rasulullah. Artinya nggak perlu gengsi untuk menerima kebenaran dari siapapun, kebenaran itu muncul. Bahkan walaupun dari anak kita sekalipun misalnya. Kadang-kadang kan ada orang tua misalnya karena faktor ketuaannya nggak mau menerima kebenaran dari anaknya. Ada yang seperti itu kan. Nah, karena kene tahu apa kecongnya. Jaga kita tangkemi. Itu kata orang Madura kan gitu biasanya kan. Nah, itu tidak sepenuhnya tepat ya. Selama kalau anaknya benar ya kita ambil kebenaran itu kan. Jadi karena kebenaran nggak mesti harus keluar dari orang tua kan. Kadang-kadang Allah mengizinkan kebenaran itu lewat orang-orang yang tidak kita perhitungkan sama sekali gitu kan. Nah, makanya Rasulullah memberikan peringatan tadi itu ya, khudil hikmata min ayyi syai'in kharajat ya. Jadi saya kira sampai di sini dulu ya, karena ini dikumpai kan. Karena dikumpai yang nggak perlu terlalu lama kan. Karena teman-teman jarak tempuhnya jauh ke sini. Jadi saya teman-teman mau hadir sudah syukurnya luar biasa. Terima kasih kepada atas kesediaan teman-teman untuk hadir. Saya awalnya sempat suudon pada sida datang jaganca. Jak kumpai jak jauh kan. Tapi ternyata teman-teman luar biasa. Bahkan melebihi ekspektasi kan. Semoga tercatat sebagai amal soleh dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.